ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Dengan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita masih dalam tema besarnya al-imanu bil yaumil akhir, keimanan kepada hari akhir, dan kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu al-imanu bil ba'ts, keimanan kepada hari kebangkitan. Kita ambilkan pembahasannya dari kitab Ushulul Iman. Al-imanu bil ba'thi min a'zami usulil iman fi hadzal din. Keimanan kepada hari kebangkitan termasuk ajaran pokok yang paling agung, paling besar terkait keimanan dalam agama kita ini. Wa huwa mustamilun ala jawanib muta'addidatin, dan dia mencakup beragam pembahasan. Jadi beriman kepada hari kebangkitan bukan hanya sebatas kita mengimani setelah kita mati nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang terkait dengan keimanan terkait hari kebangkitan ini. Mimma dallat alaihi nususu fi hadzal bab. Ini berdasarkan dalil-dalil atau nas-nas Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih yang berbicara tentang hal ini. Al-matlabul awal, pembahasan yang pertama, kita akan mengkaji makna al-ba'ts wa haqiqatuhu. Makna al-ba'ts atau hari kebangkitan itu dan seperti apa hakikatnya. Tentu kita akan membahasnya berdasarkan keterangan dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Karena sekali lagi berbicara tentang hari akhirat itu berbicara tentang perkara yang gaib, karena dia belum terjadi. Kita belum pernah melihatnya, belum pernah kita menyaksikannya, dan belum pernah kita melihat yang semisal dengan hari kebangkitan tersebut. Maka ini perkara gaib. Dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berbicara terkait perkara yang gaib adalah mereka kembalikan semuanya kepada dalil-dalil wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Al-ba'tsu fi kalam al-Arab ya'ti ala wajhain. Al-ba'ts atau hari kebangkitan kalau ditinjau secara bahasa, maka dalam bahasa Arab al-ba'ts itu dia datang dalam dua bentuk makna. Yang pertama bermakna al-irsal. Al-ba'ts itu juga bermakna al-irsal, pengutusan. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa." Kemudian kami mengutus setelah mereka Musa alaihissalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ba'atsna. Ini asal kata atau satu akar kata dengan al-ba'ts yang maknanya adalah mengutus atau pengutusan. Kemudian makna yang kedua al-itharatu wat tahrik, yang bermakna kebangkitan atau menggerakkan. Ini makna al-ba'ts yang kedua secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait makna yang kedua ini, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Kemudian kami gerakkan kalian untuk bangkit setelah kematian kalian. Dan inilah yang kita maksudkan dalam pembahasan ini, makna yang kedua ini. Adapun yaumul ba'ts sebagai istilah syar'i, ya kalau kita membaca yaumul ba'ts dalam kitab-kitab para ulama, atau jika dia disebutkan dalam ayat ataupun hadis, maka yang dimaksudkan adalah anna Allah Ta'ala yajma'u ajsadal maqburin allati tahallalat wa yu'iduha biqudratihi kama kanat
thumma yu'idul arwaha ilaiha wa yasuquhum ila mahsyarihim li faslil qada. Inilah yang dimaksud dengan yaumul ba'ts menurut istilah syar'i, yaitu hari manakala Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan segenap jasad yang telah terkubur. Terkubur ini bukan hanya terkubur di dalam tanah ya, karena ada orang yang meninggal di dasar laut, termasuk di dasar laut. Bahkan ada orang yang meninggal sana di luar angkasa, jasadnya di luar angkasa. Ya, astronot yang meninggal kecelakaan di atas itu, mereka jasadnya ada di atas, bukan di bumi. Namun semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun jasadnya ada di langit, di bumi atau di dasar lautan, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'iduha biqudratihi, kemudian dengan qudrah atau kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kembalikan seperti semula. Sekalipun jasadnya itu sudah jadi debu, terpisah-pisah. Sekalipun jasadnya itu sudah jadi debu dan ditabur di lautan, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala Allah akan kembalikan utuh, ya. Dan tidak ada salah alamat, tidak ada jasad yang salah alamat, ya. Sebagaimana arwah segenap makhluk akan dikembalikan kepada jasadnya dan tidak ada yang salah alamat. Kama kanat thumma yu'idul arwaha ilaiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah Allah mengumpulkan jasad-jasad tersebut, Allah kembalikan arwahnya masing-masing kepada jasadnya masing-masing. Wa yasuquhum ila mahsyarihim. Kemudian Allah kumpulkan mereka semua ke padang mahsyar, di padang mahsyar. Li faslil qada. Ya. Untuk menghadapi al-qada, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ini dalam surat Yasin. Daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, yang tidak mengimani kehidupan setelah kematian, mereka menantang Allah Subhanahu wa taala, menantang Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan mereka membuat permisalan. Sementara mereka lupa tentang proses kejadian mereka dari tidak ada menjadi ada. Mereka lupa. Dulunya mereka tidak ada, kemudian Allah jadikan ada. Mereka lupa itu. Dengan lancangnya mereka mengatakan qala may yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa mengembalikan tulang belulang ini setelah dia hancur lebur? Siapa yang mampu? Ya, mereka mempermisalkan qudratullah atau kuasa Allah Subhanahu wa taala seperti kuasa makhluk. Ya, mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak ada makhluk yang bisa menyatukan dan kemudian mengembalikan tulang belulang yang sudah hancur lebur. Enggak ada makhluk yang bisa mewujudkan hal tersebut. Nah, dia menyamakan Allah itu seperti makhluk. Sehingga dia mengatakan siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur ini? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, bantahlah mereka, yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali dari tidak ada menjadi ada. Ya, bahkan jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali sesuatu yang sudah ada, kemudian mati, kemudian dihidupkan kembali, itu lebih mudah daripada menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Walaupun dua-duanya sama-sama mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau kita mau menggunakan perbandingan berdasarkan logika manusia, mengembalikan sesuatu yang sudah ada itu jauh lebih mudah daripada menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya untuk menjawab syubhat ini. Qul, katakan,
bahwasanya yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur dan sudah mati itu adalah yang telah menciptakannya pertama kali dari tidak ada menjadi ada. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah Subhanahu wa taala dia Maha mengetahui secara detail seluk-beluk makhluknya. Ya. Makanya tidak akan salah alamat. Jasad-jasad yang akan dikumpulkan oleh Allah dan disatukan kembali itu tidak akan tertukar dan tidak akan salah alamat. Ini dalil yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa membangkitkan segenap makhluk setelah makhluk itu hancur lebur. Ya. Dan kita wajib meyakini hal ini sekalipun banyak manusia yang tidak beriman akan hal ini. Dan keimanan tentang kehidupan setelah kematian itu bisa diterima oleh akal sehat. Dan fitrah yang lurus. Hanya orang-orang yang sudah rusak fitrahnya dan mengikuti bisikan syaitan yang tidak mengakui mungkinnya sesuatu itu dihidupkan kembali setelah kematian. Ya. Dalilnya, dalil aklinya, dalil secara akal sehatnya disebutkan dalam ayat yang tadi yang kita bacakan. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu adalah yang telah menciptakannya pertama kali, yang ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Kita ini kan awalnya tidak ada, dan sekarang kita menyaksikan diri kita sendiri, kita ini ada setelah sebelumnya tidak ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menghidupkan, menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka apalagi menghidupkan sesuatu yang sudah ada kemudian dia mati, tentu itu lebih mudah dan lebih mungkin lagi. Ini dalil secara akal sehat, ya bisa diterima secara akal sehat tentang hari kebangkitan ini. Nah, kemudian dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menceritakan tentang salah seorang laki-laki dari umat terdahulu. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan laki-laki ini dari kalangan Bani Israel. Cuman tidak disebutkan dia umat Nabi siapa, tidak disebutkan. Yang jelas dia adalah laki-laki dari umat terdahulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan hadarahul mautu." Ada seorang laki-laki dulu, ya, ketika dia akan mati, lamma ayisa minal hayati, dia sudah yakin dia akan mati, awsa ahlahu, maka dia berwasiat kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, idza mittu fajma'u li hataban katsiran, wahai anak-anakku, nanti kalau aku sudah mati, kumpulkanlah kayu bakar yang banyak. Thumma uru naran, dalam riwayat yang lain disebutkan fa'ahriquni, kemudian bakarlah jasadku. Dia wasiatkan kepada anak-anaknya untuk membakar jasadnya. Hatta idza akalat lahmi, sampai ketika api itu sudah melahap habis dagingku, wa khasalat ila azmi, sehingga sudah yang tersisa hanya tulang belulangku dan sudah jadi arang, ya. Fakhuduha fathanuha, maka tumbuklah tulang belulang yang sudah jadi arang itu sampai jadi abu, debu. Fadharuni fil yam, kemudian tebarkan abu jasadku itu di lautan.
fi yaumin harin aw rah, di siang hari yang terik dengan angin yang kencang. Maksud dia supaya abunya itu diterbangkan oleh angin kemudian terpencar ke sana kemari, tenggelam di lautan. Fajama'ahu Allahu, maka nanti di hari kiamat tiba-tiba Allah dalam riwayat yang lain mengatakan kun. Allah berfirman kepada bumi, addi ma akhadti, kembalikan jasad hambaku ini. Maka tiba-tiba dia kembali, abu-abu yang sudah entah kemana itu tiba-tiba berkumpul menjadi satu. Kemudian Allah berfirman kun, bangkit dia jadi seperti semula. Laki-laki yang tadi berpesan untuk dibakar kemudian ditebarkan abunya di lautan ini tiba-tiba berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Allah berfirman kepada dia, lima fa'alta, kenapa engkau melakukan hal seperti itu? Kenapa engkau sampai berwasiat untuk dibakar, kemudian ditaburkan abumu di lautan dan seterusnya? Kenapa? Dan Allah tentu Maha tahu apa maksud hamba ini melakukan hal tersebut, karena dalam riwayat yang lain disebutkan hamba ini mengatakan anta a'lamu qasdi atau anta a'lamu, engkau Maha tahu ya Allah apa yang menjadi tujuan dan niatku melakukan hal tersebut. Ya Allah Maha tahu. Tapi Allah di sini diriwayatkan oleh Rasulullah SAW ketika menghisap hamba ini, Allah bertanya, lima fa'alta, kenapa engkau melakukan itu? Maka hamba ini mengatakan, qala khasyatuka, ya Allah karena aku takut kepadamu. Ya. Faghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan laki-laki ini asrafa ala nafsihi, dia banyak melakukan dosa-dosa besar. Kemudian di akhir hayatnya, karena masih ada tauhid di dalam hatinya, dia ingin bertobat. Ya. Dan dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir hayatnya dia merasa takut. Dia ketakutan sekali nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah banyak melakukan dosa-dosa besar, sementara dia merasa belum banyak melakukan amalan-amalan saleh untuk mengganti dosa-dosa besar tersebut atau menghapusnya. Ya. Maka saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia berpesan seperti itu kepada anaknya. Ya, dalam penjelasan para ulama terkait hadis ini, mereka mengatakan saking dia ketakutan, ya, luar biasa ketakutannya sampai-sampai dia bersikap seperti itu. Ya. Dia menganggap semoga dengan cara seperti itu Allah tidak lagi mengadab dia nanti di akhirat. Sebagian ulama demikian tafsirannya. Ya. Maka karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu karena ada rasa takut kepada Allah, ini membuktikan dia seorang yang bertauhid. Ya, karena di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Ahmad disebutkan lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Ya, saking banyaknya dosa laki-laki ini, ya, dan dia merasa belum berbuat apa-apa untuk akhiratnya, sampai-sampai disebutkan dia belum beramal kebaikan sedikit pun kecuali amalan tauhid. Ya, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan ada khasyah dalam hatinya. Dia memiliki rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita semua jemaah. Salah satu fadilah terbesar tauhid adalah dia mewariskan khasyah dalam hati. Ya. Orang yang bertauhid, sekalipun dia pernah bergelimang dalam dosa-dosa besar, namun Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ke dalam hatinya khasyah, ada rasa takut. Dan rasa takut itulah yang mendorong dia untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bertobat, ya, beristighfar. Itu yang mendorong dia untuk beramal saleh. Namun laki-laki ini
belum sempat dia beramal soleh, belum sempat dia melakukan amal soleh yang luar biasa menurut dia, keburu ajalnya tiba, maka dia takut sekali. Saking takutnya sampai-sampai dia berpesan seperti itu kepada anak-anaknya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima uzurnya, dan karena amalan tauhidnya, khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dia. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita kembali, fadallatil ayatu wal ahaditsu ala anna Allah taala yu'idul ajsada. Ayat dan hadis ini sebesar-besar dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk mengembalikan jasad manusia setelah dia hancur, ya. Allah maha kuasa untuk mengembalikannya, untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fi sunnah bayanu kaifiyatil ba'tsi. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Ya, ada penjelasan yang lebih detail dalam hadis yang lain. Wa anna Allah yunzilu ilal ardi ma'an. Ini ceritanya setelah tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama itu menewaskan semua makhluk yang ada di alam semesta ini dan menghancurkan alam semesta, hancur alam semesta. Kemudian Allah gantikan dengan langit dan bumi yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari ketika langit diganti oleh Allah dengan langit yang baru, dan bumi ini diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Setelah kehancuran tersebut, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan jasad-jasad manusia sebagaimana tumbuhnya tumbuhan. Yunzilu wa anna Allah yunzilu ilal ardi ma'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya, Allah turunkan hujan. Fayumbitu bihi ahlal qubur. Dengan air hujan tersebut Allah menumbuhkan kembali orang-orang yang sudah terkubur. Kama yumbitul ushba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dunia menghidupkan kembali tanaman-tanaman atau rerumputan yang tadinya tandus, kemudian Allah turunkan hujan, tiba-tiba hijau. Seperti itu. Wa qad dalla ala dzalika haditsu Abi Hurairah. Hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis dari Abu Hurairah, alladzi akhrajahu Syaikhani, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma baina an-nafkhataini arba'un. Antara dua tiupan sangkakala ada periode selama 40. Tidak disebutkan apakah 40 hari ataukah 40 tahun ataukah 40 bulan dalam hadis Abu Hurairah ini. Kendati ada riwayat yang lain yang menyebutkan periode yang dimaksud adalah 40 tahun. Jadi setelah tiupan sangkakala yang pertama, semua makhluk mati dan alam semesta hancur, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan langit dan bumi ketika itu selama 40 tahun. Namun dalam hadis Abu Hurairah ini hanya disebutkan arba'un, 40. Ya. Bahkan ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, arba'una yauman? Apakah yang dimaksud 40 hari? Abu Hurairah tidak menjawab. Arba'una syahran? Apakah yang dimaksud 40 bulan? Abu Hurairah juga tidak menjawab. Arba'una sanah, apakah yang dimaksud 40 tahun? Abu Hurairah tidak menjawab. Wallahu a'lam, mungkin beliau tidak tahu apakah yang dimaksud 40 hari, 40 bulan ataukah 40 tahun. Namun ada riwayat yang lain yang menyebutkan
Yang dimaksud adalah 40 tahun. Jadi setelah 40 tahun Allah Subhanahu wa taala thumma yunzilullahu minas samaa'i ma'an. Allah kemudian menurunkan air dari langit, hujan, ya. Fayambutun kama yambutul baqlu. Maka tiba-tiba orang-orang yang sudah terkubur jasadnya itu tumbuh kembali seperti tumbuhnya tetumbuhan. Laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada seorang manusia pun melainkan semua organ tubuhnya, semua anggota tubuhnya dia akan lapuk. Illa azman wahida, kecuali satu tulang ekor, ya. Wa huwa ajludz dzanab wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Kecuali tulang ekor itu yang tidak akan hancur. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan manusia yang telah hancur, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jasad yang hidup sempurna. Nah, faqad dalla al-hadits ala kaifiyatil ba'ts. Jadi hadis ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghidupkan semua jasad yang telah mati. Jadi kesimpulannya adalah Allah memberikan tangguh waktu selama 40. Dalam riwayat yang lain disebutkan 40 tahun. Barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Yang dari situ kemudian makhluk tumbuh, ya, menjadi jasad yang sempurna. Baru kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala, tiupan yang kedua. Kemudian Allah mengembalikan arwah kepada jasadnya masing-masing. Tiba-tiba mereka semua hidup, ya. Naam. Ini pembahasan tentang makna yaumul ba'ts, hakikatnya dan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pembahasan tentang hari kebangkitan ini dan segala sesuatu yang terjadi setelahnya ini panjang. Insyaallah kita akan bahas satu persatu. Namun kita akan sampaikan penjelasan para ulama terkait urutan kejadian. Urutan kejadian, ya, dari semenjak kematian sampai surga dan neraka. Ini secara ringkas, ya. Baru nanti akan kita bahas secara detail satu persatu. Sebenarnya tidak ada dalil yang tegas yang menyebutkan urutan kejadian setelah kematian itu sampai surga dan neraka. Itu Nabi tidak diriwayatkan dari Nabi bersabda tentang urutan kejadiannya dari nomor 1, nomor 2 dan seterusnya, tidak ada. Namun para ulama mengumpulkan semua riwayat. Kemudian mereka berijtihad menyimpulkan, oh, kejadian yang ini setelah yang ini, kejadian yang itu setelah yang ini, ya. Sehingga kesimpulan mereka sebagai berikut. Yang pertama tentu saja adalah al-maut, kematian. Ini urutan pertama. Orang kalau mengalami kematian, kita sudah pernah bahas, berarti dia sudah memasuki alam akhiratnya masing-masing. Sehingga sebenarnya jamaah sekalian, antara kita dengan akhirat itu nggak jauh, dekat sekali. Jangan menyangka masih lama akhirat itu. Enggak, dia sangat dekat. Kapan ajal tiba, kapan ajal kita tiba, maka disitulah akhirat kita. Nah, yang pertama adalah al-maut. Yang kedua apa? Kita sudah bahas al-barzakh, alam kubur. Dan ini juga hanya Allah yang tahu berapa lama makhluk itu akan berada di alam barzakh. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyamah, hari kebangkitan tersebut, yaumul ba'ts.
Jadi hari kiamat itu sebenarnya hari ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan segenap makhluk. Ya. Banyak orang memahami hari kiamat itu hari dimatikannya segenap makhluk, kemudian dihancurkannya segenap alam semesta ini. Namun kalau dari sisi maknanya, al-qiyamah, yaumul qiyamah itu maknanya adalah hari bangkit. Hari ketika segenap makhluk ini dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fase berikutnya yang keempat adalah al-mahsyar. Padang mahsyar, di mana seluruh manusia dari awal sampai akhir akan dikumpulkan di satu tempat. Satu tempat yang sangat rata. Tidak ada gundukan, tidak ada lembah, rata. Sehingga enggak ada yang bisa sembunyi. Ya, dalam keadaan telanjang dan belum dikhitan. InsyaAllah nanti akan kita bawakan riwayatnya. Kemudian fase berikutnya adalah yang keberapa? Yang kelima. Al-Haud. Manakala orang-orang beriman berusaha untuk mencari telaga Rasulullah SAW, dan telaga Rasulullah SAW berdasarkan pendapat yang rajih berada di padang mahsyar. Ya, bukan di dalam surga, tapi dia berada di padang mahsyar. Justru disitulah saat kita lagi butuh-butuhnya untuk minum. Ketika di padang mahsyar itu, kita akan menuju telaga Rasulullah SAW dan minum di situ. Tapi ada sebagian di antara umat Nabi Muhammad SAW akan diusir dari telaga beliau. InsyaAllah nanti akan kita bahas. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah SAW. Yang disebutkan dalam hadis, man syariba minha syurbatan lam yadhma' ba'daha abada. Siapa yang minum dari telaga Rasulullah SAW seteguk saja, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Alias dia pasti masuk surga dan tidak akan pernah merasakan kehausan. Untuk diketahui, hari di padang mahsyar itu hanya ada satu hari, namun kadarnya 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Sebutkan dalam Al-Quran. Jadi akan ada banyak sekali kejadian di padang mahsyar itu. Ya. Adapun kehidupan kita di dunia ini singkat sekali. A'maru ummati, umur umatku, kata Rasulullah SAW, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Ya, kalau dibandingkan dengan 50.000 tahun nggak ada apa-apanya itu, 60 sampai 70 tahun. Ya. Makanya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan di akhirat. Nah, orang selamat bahagianya seseorang di akhirat itu ditentukan di kehidupan kita di dunia yang singkat ini. Ya. Kemudian fase berikutnya yang keenam adalah al-'ard. Al-'ard manakala Allah Subhanahu wa taala memampangkan segenap makhluk itu ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang lapang sekali, yaitu di mahsyar. Kemudian di situ diperlihatkan amalan-amalan setiap hamba. Kita akan melihat amalan kita masing-masing dan kita akan mengakuinya, tidak bisa menghindar. Ada orang yang berusaha mengelak, tapi nanti justru tangannya akan bersaksi, kakinya akan bersaksi, kulitnya akan bersaksi. Jadi tidak bisa mengelak. Di samping kita juga bisa membaca sendiri catatan amal kita. Kemudian kejadian berikutnya adalah al-hisabul awal. Hisab yang pertama. Ini sidang antar hamba. Jadi antar hamba akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diadu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka di situ berdebat, berargumentasi. Ya, saling menyalahkan. Ya, anak menyalahkan bapak menyalahkan orang tuanya. Ya. Bapak si suami menyalahkan istri menyalahkan suami. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi
wa banihi wa sahibatihi wa akhi. Pada hari ketika seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, ya, lari dari anak-anaknya, takut dimintai pertanggungjawaban oleh mereka. Kemudian kejadian yang ke-8 adalah al-hisabus tsani, hisab yang kedua. Kalau tadi hisab yang pertama itu Allah pertemukan antara orang-orang yang bersengketa di dunia, yang mau menuntut haknya, Allah pertemukan kepada orang yang pernah menzalimi dia. Demikian semua makhluk seperti itu. Kemudian barulah ada al-hisab ats-tsani, proses hisab yang kedua. Disinilah kemudian berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada orang ketiga, tanpa ada penerjemah. Ya, ada orang-orang yang akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluk. Ada orang-orang yang akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang berikutnya adalah yang keberapa? Yang ke-9, tatayyurus suhuf, pembagian catatan amal. Ya, setelah dihisab maka Allah bagikan catatan amal. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Ya, ada yang menerima dengan tangan kiri tapi dari belakang. Ini semuanya celaka. Yang menerima dengan tangan kiri, yang menerima dari belakang, itu semuanya dipastikan akan celaka. Yang selamat hanya yang menerima dengan tangan kanannya, ashabul yamin. Baru kemudian yang keberapa? Yang ke-10 al-mizan. Baru kemudian proses penimbangan catatan amal. Ditimbang, amalan-amalan tersebut ditimbang. Nanti ada yang ditimbang catatan amalnya, ada yang ditimbang orangnya. Ada hadis yang berbicara tentang ini, orangnya yang ditimbang. Sehingga nanti ada orang yang besar sekali badannya tapi sangat ringan, justru kalah berat dengan dosa-dosanya. Ya. Setelah penimbangan catatan amal, berikutnya yang ke-11 adalah az-zulmah. Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan kegelapan total, gelap. Barulah kemudian Allah membagikan cahaya hanya bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak dapat cahaya, sehingga mereka akan mencari jalan selamat. Mereka berlari ke sana kemari, ternyata mereka berlari menuju neraka, jatuh ke dalam neraka. Adapun orang-orang beriman, mereka dapat cahaya. Semakin besar keimanan dan amal soleh mereka ketika di dunia, semakin besar cahayanya. Orang-orang munafik itu mereka tidak dapat cahaya, tapi mereka berusaha mengejar orang-orang beriman yang dapat cahaya. Ya. Tiba-tiba Allah menciptakan suatu pembatas yang menghalangi antara orang-orang munafik dengan orang-orang mukmin, sehingga orang-orang munafik total tidak mendapatkan cahaya sama sekali, dan mereka pun jatuh ke dalam neraka jahanam. Fase berikutnya adalah as-sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti akan mendatanginya. Para ulama mengatakan semua orang beriman, hanya orang beriman yang memiliki iman sekecil apapun itu, hanya mereka yang bisa melintasi as-sirat. Cuman ada yang jatuh, ada yang selamat. Di antara yang selamat ada yang cacat-cacat. Ya, ada yang berjalan secepat kilat, ada yang merangkak, merayap. Ya. Semua mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka bermodalkan cahaya yang Allah berikan untuk melintasi as-sirat tersebut. Namun ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah
langsung masuk surga tanpa harus melintasi as-sirat. Insyaallah nanti kita akan bahas hadisnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka. Amin. Baru fase berikutnya yang ke berapa? Yang ke-12 ya atau yang ke-13. Setelah as-sirat, orang-orang beriman berhasil melintasi as-sirat. Ingat, tidak semua orang beriman berhasil melintasi as-sirat. Ada yang jatuh dulu ke neraka. Ada yang jatuh dulu ke neraka. Namun nanti pada saatnya Allah akan selamatkan mereka dari api neraka. Nah, orang-orang yang selamat di as-sirat tidak langsung masuk surga. Mereka akan ditempatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat namanya Al-Qantarah. Al-Qantarah, sebuah tempat antara sirat dan surga. Ketika itu pintu surga belum terbuka. Nah, ternyata di Al-Qantarah ini masih ada hisab. Masih ada hisab yang ketiga. Ya, dihisab. Dan itu letaknya di pelataran di luar pintu surga. Jadi antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman yang sudah selamat melintasi sirat itu masih dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ Allah memperlihatkan keadilannya. Sampai-sampai diriwayatkan kambing yang bertanduk yang dulu pernah menanduk kambing yang enggak punya tanduk itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berikan kesempatan kepada kambing yang dizalimi ini, yang tidak bertanduk ini untuk menanduk balik. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala kuni turaba, Allah berfirman, jadilah kalian tanah. Ya. Jadilah kalian tanah. Di makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang tidak ada beban taklif, nanti Allah akan jadikan tanah. Barulah kemudian fase yang terakhir surga, al-jannah. Ya. Insyaallah kita akan bahas itu satu persatu pada pertemuan berikutnya biidznillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Baik, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Ta'ala wassalam. Ta'ala wassalam. Wa ba'atha maqaman mahmudan. Akhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Terakhir sebagai nasihat untuk kita semua, jangan pernah menganggap hari kiamat itu masih lama. Dalil-dalil banyak sekali yang menyebutkan hari kiamat atau hari kebangkitan ini sebentar lagi, ya, sangat dekat sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang hari kiamat itu masih jauh, namun bagi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat itu sangat dekat. Bahkan Rasulullah SAW, beliau sendiri pernah bersabda, bu'itsu fi nasamis sa'ah. Aku diutus ketika semilir angin hari kiamat itu sudah berhembus. Jadi angin sepoi-sepoi hari kiamat itu sudah berhembus. Disitulah Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti sangat dekat sekali semenjak Rasulullah SAW diutus, dan kita sudah terpaut jarak sekitar 1400-an tahun lebih, ya, dari masanya Rasulullah SAW. Kalau di masa hidup beliau saja, beliau mengatakan, bu'ithu ana was-sa'ah kahataini. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang terjadinya hari kiamat. Ya, sangat berdekatan sekali, seperti berdekatannya dua jari ini, kata Rasulullah SAW. Maka apalagi di zaman ini, setelah wafatnya Rasulullah SAW 1400-an tahun lebih, ya. Tentu kita lebih dekat lagi dengan hari kiamat. Apalagi kalau kita menghayati atau merenungi hari kiamat kita masing-masing, yang diawali dengan kematian kita. Di saat hari kematian kita, di saat itu kita sudah masuk hari akhirat kita masing-masing. Dan nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kita sadar bahwasanya kita hidup di dunia ini ternyata cuma sebentar. Setelah kita melihat kejadian-kejadian di akhirat, barulah kita merasa hidup kita di dunia ini cuma sebentar. Ya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari itu, ketika mereka melihat hakikat hari kiamat itu dan semua kejadian di dalamnya, mereka baru sadar ternyata
mereka hidup di dunia itu sangat singkat, ya, seperti sesaat waktu di pagi hari atau di sore hari. Disebutkan di akhir surat apa? Surat An-Nazi'at kalau tidak salah, ya. Surat An-Nazi'at. Sangat singkat sekali. Maka jangan pernah terlalu senang dengan dunia yang ada pada diri kita saat ini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemakmuran yang melimpah, jangan hati kita bersandar kepada hal tersebut, karena cepat atau lambat kita akan berpisah dengan semua yang kita miliki. Jangan terlalu senang, ya, karena sebentar lagi kita akan berpisah dengan semua itu. Sebagaimana orang-orang yang diberikan ujian, keterbatasan dan kesempitan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan juga terlalu sedih. Jangan susah, karena kesedihan tersebut, kesusahan tersebut hanya sebentar. Ya, semuanya akan berakhir dengan kematian. Maka tugas kita yang paling utama adalah menyiapkan bekal kita untuk akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.